tentu ada plus minusnya. Ketika musyrif-musyrifah itu sudah berkeluarga, tentu secara emosi lebih stabil, lebih tenang, lebih matang. Cuma memang kelemahannya adalah di aspek teknis 24 jam untuk terus memonitor ini sesuatu yang lemah. Ya, kurang. Lah, dari itu memang idealnya ada musyrif-musyrifah itu di beberapa pesantren yang memang sudah berkeluarga dan ada yang masih lajang. Karena di aspek-aspek teknis yang itu jam 12 malam dan sebagainya dia bisa menghandle, tetapi perlu yang sudah ini yang secara emosi stabil, lebih matang, lebih tenang. Maka saya senang sekali ada sebuah pesantren bahwa anggap aja ditulis di situ adalah Asrama An-Najm. Di Asrama An-Najm itu ada 10 kamar. 1 kamar musyrif yang masih lajang dan 9 kamar santri. Oke, itu. Kemudian di depan Asrama An-Najm itu ada 2 rumah pengasuh yang itu sudah menikah. Nah itu ideal sekali. Jadinya ada 2 keluarga yang sudah menikah, kemudian ada 1 kamar musyrif atau musyrifah yang masih lajang, dan ada 9 kamar santri. Itu memang idealnya seperti itu. Lah tentu ini. Maka sebuah pesantren yang bagus yang memang housingnya juga cukup dipertimbangkan. Bahwa di dalam pesantren itu ada musyrif atau musyrifah adalah ustadz-ustadzah yang sudah berkeluarga. Itu. Apakah kamar musyrif yang sudah lajang atau musyrifah yang masih lajang itu harus dalam satu ruangan dengan santri atau dibedakan? Saya bilang ada plus minusnya. Apa maksudnya? Ketika satu ruangan, maka memang musyrif atau musyrifah itu harus sempurna dan tidak boleh memegang sarana ini, karena bagi anak mereka adalah bagian satu, anak betul-betul nonton 100%, keduanya utuh pada anak ini. Cuma kelemahannya memang cukup berat mencari musyrif dan musyrifah yang siap seperti itu. Ya kan? Bahkan kadang-kadang sikap musyrifah itu ketika satu kamar terlalu kelihatan gak menggambarkan bahwa dia itu seorang musyrif atau musyrifah yang layak di ini. Dan itu tantangannya seperti itu. Sama ketika yang namanya musyrif dan musyrifah satu kamar khusus, ada plus minusnya. Plusnya adalah hal-hal yang sangat pribadi tidak kelihatan, tapi minusnya kadang-kadang kamar itu lebih buruk daripada kamarnya santri. Maka middle management atau top management tugasnya seharusnya mengelola kamar-kamar musyrif dan musyrifah itu, sementara mengelola kamar santri adalah mereka. Maka kalau bisa saya mohon kita sebagai top management atau middle management kadang-kadang harus mengontrol kamar-kamar musyrif dan kamar-kamar musyrifah yang sendiri. Itu saya berharap itu betul-betul direncanakan, di planning dan diuji coba itu. Karena jangan sampai kita meminta anak untuk punya kebiasaan peduli terhadap lingkungannya, sementara kamar musyrifnya itu betul-betul rusak, kapal pecah, berantakan, nggak peduli terhadap kebersihan, kerapian, kesehatan. Itu saya kira nggak mungkin itu. Nah, sekarang bagaimana musyrif dan musyrifah mengembangkan WA group? Saya berharap begini, ketika ada WA group wali santri, maka sebelum mengadakan itu buatlah buku panduan pengelolaan WA group. Apa
kewajiban dan tanggung jawab wali santri dan apa hak mereka terhadap WA Group itu. Jangan sampai membuka kesempatan wali santri untuk masuk WA Group sementara aturan-aturannya belum kita buat. Yang terjadi banyak madorotnya. Gitu. Saya berharap ini betul-betul diperhatikan karena banyak pesantren yang gagal di titik itu, mereka akhirnya lebih banyak dikendalikan oleh wali murid. Loh, kalau pesantren kita lebih banyak dikendalikan oleh wali santri, tentu misi-misi pesantren nggak jalan. Karena yang terjadi adalah wali murid yang terlalu dominan. Maka saya berharap betul-betul dipertimbangkan ini. Jikapun kita ini aturannya, tentu kadang-kadang kita perlu tutup kesempatan mereka untuk berbicara, karena beberapa pesantren, bahkan pesantren anak saya juga begitu, wali murid diberi kesempatan bicara pada hari apa, hari yang lain di stop untuk itu. Terus kemudian juga pembinaan wali santri untuk membangun hubungan dengan pesantrennya harus selalu, nggak mungkin. Karena kenapa? Karena mindsetnya wali murid itu anaknya kalau bisa tidak mendapatkan sanksi, nyaman, selalu mendapatkan perhatian. Padahal sebenarnya nggak mungkin dilakukan oleh seorang musyrif dan musyrifah yang hanya memberikan 1-2 santri saja, yang lain tidak. Maka saran saya adalah WA Group wali santri dengan musyrif itu aturannya harus jelas, kadang-kadang ditutup, dan ya kadang-kadang harus ada pembinaan para wali murid, wali santri, bagaimana mereka itu bersikap terhadap pesantrennya. Saya kira itu, Ustaz Nuril, dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Jinan, dan berikutnya barangkali ada tambahan dari Ustazah Fitriah. Monggo Ustazah. Iya, terima kasih Ustaz Agus Maal. Mudah-mudahan bisa menjadi sharing saja bahwa apa yang saya lakukan di pesantren, tadi Ustaz Jinan sudah menyampaikan, emang betul sekali bahwa apapun juga harus sesuai dengan kondisi yang ada dulu, baru kita bisa menggerakkan sumber daya yang kita punya seperti apa. Nah, berkaitan dengan musyrifah apakah harus masih lajang atau menikah, ini praktek yang saya alami karena di pesantren saya itu semuanya masih lajang dan ini putri semua, jadinya ya alhamdulillah musyrifahnya itu adalah para santri senior yang berkuliah. Kebetulan saya di sini ada yayasan juga, perguruan tinggi, yang alhamdulillah santri-santri berkuliah di situ. Mereka saya jadikan sebagai musyrifah di kamar santri. Tujuan mereka di musyrifah juga sebetulnya bukan hanya membantu saya dalam law management, tapi sebagai role modelnya di situ. Jadi apa yang mereka diamnya satu kamar dengan santri karena kebetulan kita tidak punya ruangan banyak untuk menyatukan semua musyrifah di satu tempat, tidak. Tapi saya membedakan 2 poin kepengasuhan, 2 poin besar. Yang pertama di kepengasuhan, dan itu indikatornya adalah musyrifah yang siap 24 jam ada di kamar sebagai role model. Itu tujuan utamanya seperti itu. Maka mereka ada di kamar 24 jam sebagai role model. Apa yang mereka dapat secara fasilitas, karena emang tujuannya adalah sebagai role model, maka sama dengan santri semuanya seperti itu. Jadi santri mencontoh apapun yang musyrifah ajarkan. Baik itu kebersihan lemari, musyrifah pun sama, dia mencontohkan lemari. Nah, yang kedua adalah middle management yang saya tempatkan di satu kamar yang terpisah. Nah, itu bagian kepengurusan lain, non kepengasuhan. Jadi non kepengasuhan murni ada di dalam kamar sesuai dengan situasi kondisi sumber daya yang saya punya gitu. Jadinya di sini di pondok pesantren yang saya pimpin semuanya masih lajang dan semuanya ada di kamarnya masing-masing sebagai role model. Yang kedua, apakah di kamar saja atau mengajar juga? Nah,
sebetulnya musyrifah ini kalau untuk di saya mereka adalah pengajar juga, khususnya pengajar di metode, karena saya di sini menerapkan metode dan menerapkan juga dua metode. Kita tuh menerapkan 3. Yang pertama ada metode dasar Quran, metode dasar kitab, yang kedua adalah program kitab salaf. Jadi musyrifah ini karena santri senior, mereka punya untuk pengembangan keilmuannya, maka saya berikan kesempatan untuk mengajar juga supaya secara keistiqomahan dia mengajar, karena mengajar ini adalah kewajiban. Mengajar itu siapapun prinsip atau mindset yang ada di saya dan keluarga besar saya bahwa mengajar agama itu adalah kewajiban. Jadinya insya Allah walaupun poinnya tidak besar, tapi musyrifah tetap semuanya mengajar sesuai dengan bidang yang dia kuasai gitu. Jadinya dia di program kepengasuhan, tapi untuk di pengajaran dia mengajar juga untuk di pelajaran-pelajaran yang sesuai kompetensinya. Nah, musyrifah ini saya bekalin alat komunikasi yang saya atur, tidak yang, karena semua santri di sini tidak boleh bawa handphone. Nah, musyrifah ini fungsinya untuk laporan controlling. Jadi kita membuat WA group, hanya saya, kemudian middle management yang ngurusin program kepengasuhan, dan ada 10 musyrifah yang ngurusin 10 kamar. Jadi di situ ada 12 orang, 10 musyrifah, kemudian saya, yang kedua middle management. Itu untuk koordinasi tentang kamar. Dan setiap sehari 2 kali itu ada laporan controlling untuk kebersihan dan kerapihan yang sesuai dengan standar-standar yang sudah kami tetapkan di perencanaan awal. Gitu. Nah, seminggu sekali kita rapat untuk kepengasuhan. Adapun untuk komunikasi dengan orang tua, sampai saat ini saya belum membuka komunikasi untuk musyrifah ke orang tua secara langsung, tidak. Karena poin-poin mereka sedang saya berikan pelatihan-pelatihan lebih ke kepengasuhan saja dulu. Dan untuk belum dibekali dengan kepengasuhan atau pelatihan bagaimana cara menghadapi orang tua, nah itu belum sampai ke ranah situ. Jadi insya Allah kalau rencana saya ke arah situ lebih ke komunikasi langsung saja, ke forum diskusi langsung, itu sebulan sekali, sekaligus pengajian pesantren, dan nanti ada kumpulan bareng, silaturahim bareng dengan musyrifah dan wali santri yang ada di kamar untuk memberikan laporan-laporan perkembangan anak selama 1 bulan gitu. Jadi itu yang saya programkan. Jadi bukan komunikasi secara intensif di grup terhadap orang tua. Jadi untuk yang orang tua santri itu lebih ke saya saja dan wali santri yang masuk grupnya gitu. Itu pun ada aturan-aturan yang emang kita sebenarnya tidak membuka komunikasi, tapi membuka komunikasi secara langsung kalau ada sesuatu hal yang mendesak. Jadi tidak di forum umum itu. Karena nanti 11 kali kita sudah ada forum umum untuk diskusi. Itu di pengajian umum pesantren dan wali santri, dan komunikasi dengan musyrifah untuk perkembangan anaknya di kamar. Jadi mungkin itu contoh real musyrifah yang saya terapkan di pesantren, khususnya yang saya pimpin. Mungkin itu Ustaz Agus. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Fitria, Ustaz Jinan, dan Ustaz semuanya. Karena waktunya sudah lewat ini Ustazah, jadi mohon maaf sekali kepada Ustazah Fadila, Ustazah Mitra, Ustaz Asdar, Ustaz Dasep, dari akun BLKK Al-Fakhriyah Cahyadi, dan kemudian Ustazah yang di kolom chat juga banyak mengajukan pertanyaan ini. Mohon maaf Ustazah, ternyata waktunya tidak memungkinkan. Mudah-mudahan kita ada forum lain, sesi lain yang Ustazah bisa mengikutinya, bisa sharing secara utuh kepada narasumber-narasumber kita. Nah,